kembali mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia pada hari Minggu ini, tanggal 11 Juli tahun 2021. Dalam suasana apapun, dalam kondisi apapun, di masa-masa pandemi COVID-19 yang semakin melonjak, pada hari Minggu ini, mari kita datang kepada Tuhan melalui ibadah bersama mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Edisi hari Minggu 11 Juli tahun 2021 dan dilayani oleh Sinode Gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia, GSJ PDI. Selamat beribadah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hamba panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami awali pagi ini dengan sembah sujud mengucap syukur kepadamu melalui mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia ini. Kami berdoa bagi setiap pelayan yang terkait dengan ibadah pagi hari ini, sehingga melalui ibadah umat-Mu diberkati. Dan Bapak Ibu Saudara, ibadah pagi ini kami tahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari-hari ku jalani menapaki rencana-Mu Tuhan. Tuhan yang selalu setia, pegang erat tanganku. Hari-hari ku jalani menapaki rencana-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang selalu setia, pegang erat tanganku. Ku percaya Kau selalu sertaku, jalan di depanku, memimpin langkahku. Ku percaya Kau ada bagiku, takkan tinggalkanku. Kau setia.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pemirsa, mimbar agama Kristen dimanapun berada. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, Kau pelihara kami hari lepas hari, dan kami hari ini masih bisa bernapas, semua karena anugerah-Mu yang Kau berikan hidup kami, kesempatan yang baik yang Kau berikan buat kami gunakan dengan baik, duduk di kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu yang kecil ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang kepedulian Allah terhadap umatnya dalam kesulitan atau masa yang sukar. Mari kita akan membaca 2 Raja-Raja pasal 4. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat pertama sampai ayat 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hamba-Mu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu ini takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hamba-Mu tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar dan daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, maka yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anak yang masuk, dan anak-anak yang mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, 'Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lain.' Tapi jawabnya pada ibunya, 'Tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, 'Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu.'" Dari pembacaan ayat ini kita mendapat 3 berkat. Itu yang pertama, pada ayat 1 itulah hutang ada jaminan. Pada ayat yang kedua, kepedulian Allah pada umatnya dalam kesulitan. Yang ketiga, pada ayat yang ketujuh, kalau sudah ditolong jangan berhutang lagi. Nah, kita perhatikan yang pertama, hutang ada jaminan. Namanya hutang. Dalam situasi pandemi ini, banyak orang yang berhutang. Ya, hutang ke bank itu biasa dikerjakan oleh yang bisnismen, atau hutang pegawai kepada perusahaannya karena dia anak bawahan, dia membutuhkan, dia hutang ke perusahaannya, atau hutang katakan kartu kredit, hutang bawahan yang atau pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga, hutang kepada majikannya. Pokoknya dalam situasi pandemi ini, apa yang dikatakan hutang menjadi persoalan yang dialami masing-masing manusia pada saat pandemi ini. Yang sangat menarik, bicara hal utang sampai juga menjatuh kepada hamba-hamba Tuhan. Jadi hutang itu bukan dari yang atas sampai atas kepada masyarakat biasa, tetapi hutang itu jatuh juga kepada hamba Tuhan. Ya, namanya orang berhutang. Mungkin karena PHK, mungkin usahanya sepi, atau katakanlah harus tutup
karena tidak ada pembeli, karena tempat itu sepi. Jadi untuk mentuhi atau sesuatu yang dibutuhkan untuk rumah tangga, karena situasi sedemikian rupa sehingga mereka harus hutang. Namanya hutang pasti ada jaminan. Ya, namanya hutang pasti ada jaminan. Kalau kita berhutang ke bank, ada jaminannya. Kalau tidak ada jaminan harta, apa? Ya terpaksa mungkin apa? Anak jadikan jaminan sebagaimana pada ayat yang ke-1 tadi. Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jelas. Jadi hamba Tuhan ini karena tidak ada jaminan yang lain, hanya menjamin itulah kedua anaknya. Bukan satu loh, tapi 2 anak. Berarti ya hutangnya cukup luar biasa. Ukuran sekarang ini luar biasa, bukan 1 anak tapi 2 anak. Sebagai jaminan, seandainya tidak mampu bayar, anak itu sebagai jaminannya dia akan jadi budak. Ya, mengapa sampai berhutang? Ya, mengapa sampai berhutang? Karena keadaan yang sulit, di mana hamba Tuhan ini dalam kesulitan, dia sampai menjaminkan anaknya. Di dalam kesulitan, dia menjaminkan anaknya sebagai jaminan. Sehingga bila dia tidak mampu membayar, maka anaknya akan diambil dan dijadikan budak. Sebagaimana tadi ayat, penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budak. Berarti hamba Tuhan itu tidak punya uang untuk membayar sebagai jaminannya, atau hartanya sebagai jaminan. Jadi yang dijaminkan anaknya. Waktu berjalan dan apa yang terjadi? Ternyata hamba Tuhan itu mengalami apa dikatakan meninggal. Mungkin kalau zaman sekarang kena COVID, ya, sehingga hutang dia harus bayar tapi dia tidak bayar. Apa yang diwariskan kepada keluarganya? Ternyata hamba Tuhan ini bukan memberikan warisan harta, tetapi warisannya diberikan hutang. Warisannya diberikan hutang. Warisan itu yang diberikan almarhum atau suami hamba Tuhan itulah hutang kepada keluarganya. Nah, dalam situasi yang sedemikian berat, ya, ternyata Tuhan mempedulikan. Tuhan mempedulikan umatnya. Tuhan mempedulikan hamba Tuhan. Tuhan juga mempedulikan saudara di masa yang sulit ini. Di masa yang sukar ini, ternyata Tuhan memperdulikan hamba Tuhan. Dan juga Tuhan memperdulikan segala persoalan saudara, segala masalah yang saudara hadapi. Di mana kita lihat pada ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritakanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan ini, hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Ya, ternyata Tuhan mempedulikan hambanya melalui Elisa. Elisanya Allah Tuhan. Demikian juga Tuhan mempedulikan hidup saudara. Kalau saudara saat ini mengalami masa yang sukar, masa yang sulit, masa yang kita alami saat ini, ingat, peduli. Di mana saat ini Tuhan memakai Elisa sebagai tanda kepedulian Allah kepada hamba Tuhan itu. Ya, jadi Allah mempedulikan sebagaimana tadi ayat yang kedua. Jawab Elisa, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Berikan tahu kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Inilah yang disebut kepedulian Tuhan. Kepedulian Tuhan kepada saudara, kepedulian Tuhan kepada istri daripada hamba Tuhan. Sebagaimana juga dikatakan dalam Ayub pasal 2, 29.
Ayub pasal 29 ayat yang ke-12. Karena aku menyelamatkan orang yang sengsara dan berteriak minta tolong. Saya ulang kembali. Aku menyelamatkan orang yang sengsara yang berteriak minta tolong. Dalam suasana yang dalam keadaan suasana sulit, dan kalau orang menjerit kepada Tuhan, meminta pertolongan, ternyata Tuhan memperdulikan orang yang berseru kepada Dia, orang yang menjerit kepada Dia, orang yang mengalami masalah, orang yang mengalami sengsara atau problem. Tuhan dengar dan Tuhan tolong. Dan ternyata Elisanya dia Allah Tuhan untuk menolong janda ini. Ingat, setelah kau dapatikan pada ayat 3 dan selanjutnya, ternyata Tuhan tolong. Ingat, setelah ditolong Tuhan, apa yang jangan berhutang lagi. Setelah ditolong Tuhan, jangan berhutang lagi, sebagaimana pada ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Alkitab menulis, hiduplah dari lebihnya. Setelah engkau bayar hutang, engkau tolong Tuhan, setelah Tuhan selesaikan persoalan saudara, apa kata Tuhan, firman Tuhan, hiduplah lebih dari lebihnya, engkau serta anak-anaknya. Artinya, hiduplah dari lebihnya, hiduplah berpadan dengan apa yang ada, jangan berhutang lagi. Ya, dalam suasana pandemi ini, banyak orang memaksakan diri berhutang. Kalau sudah ditolong Tuhan, jangan ngutang lagi, jangan cari persoalan baru lagi. Hiduplah berpadan dengan apa yang ada. Kenapa? Firman Allah berkata dalam Roma 13 ayat 8, firman Allah katakan, jangan berhutang. Ya, jangan berhutang. Firman Allah kan jelas, Roma pasal 13 ayat yang ke-8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Jelas, jangan berhutang kepada siapapun juga. Hiduplah dengan bersyukur dengan apa yang ada. Kenapa demikian? Sebab firman Allah berkata dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Ibrani 13 ayat 5b yang berkata demikian, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Firman Allah cukup jelas, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Jadi apa yang ada cukupkan. Berpadanlah dengan apa yang ada. Kenapa demikian? Sebab Tuhan berkata, Tuhan sekali-sekali tidak membiarkan engkau, dan Tuhan sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita hidup berpadan dengan apa yang ada, Tuhan tidak tinggalkan. Kadang-kadang persoalan datang karena kita hidup tidak mau berpadan yang ada. Ya, jangan berhutang lagi. Dan wanita itu atau janda itu tolong karena dia mau dengar firman Tuhan. Dan firman kata, hiduplah dari lebihnya. Artinya hidup dari apa yang ada. Bersyukur dengan apa yang ada. Ya, sebab Tuhan berkata sekali-sekali tidak akan membiarkan. Tuhan sekali-sekali tidak akan membiarkan dan meninggalkan. Amin. Dia tidak akan meninggalkan, dia tidak akan membiarkan saudara. Ingat, dia tidak akan sekali-sekali tidak akan meninggalkan saudara. Sekali-sekali tidak membiarkan saudara. Kenapa? Firman Tuhan cukup jelas. Firman Tuhan cukup jelas dalam Yesaya pasal 4, Yesaya pasal 46, Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jelas. Firman Allah berkata, sampai masa tua
rambut kita putih, Tuhan tetap menggendong kamu. Bukan saja menggendong, tapi melakukannya dan mau menanggung terus. Jadi sejak kita kenal Tuhan, sampai rambut kita putih, sampai dengan pengertian, sampai Tuhan panggil, Tuhan tetap menggendong. Kapan? Menggendong. Banyak kali orang gak sadar di masa yang pandemi ini, ketika badai datang, orang tidak sangka pandemi ini mungkin hanya sekian bulan. Saya pikir hanya sekian bulan. Sekarang kita masuk tahun yang kedua. Mungkin bisa terjadi 2-3 tahun lagi baru selesai. Badai itu tetap datang. Badai itu sehingga mengganggu ekonomi, mengganggu rumah tangga, mengganggu bisnis, sehingga membuat orang takut. Tapi firman Allah katakan, Tuhan tetap menggendong. Amin. Tuhan tetap menggendong saudara. Amin. Saya berikan satu perumpamaan yang ringan. Satu ketika seorang sedang berjalan bersama Yesus di pantai. Dia berjalan, dia perhatikan ada 4 tapak kaki. Yang 2 tapak kaki saya, pasti. Yang 2 pasti tapak kaki Yesus. Dan dia bersenang. Dilihat selalu tapak kaki 4. Oh, selalu tapak kaki 4. Tiba-tiba datanglah badai. Menyapu tapak kaki 4. Tapak kaki orang itu, atau tapak kaki orang itu tapak kaki Yesus. Badai itu datang menyapu pasir itu, dan orang menengok ke belakang. Dia lihat tinggal hanya 2 tapak kaki. Dan dia menjerit, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, di manakah Engkau? Kenapa dia berkata demikian? Dia lihat hanya 2 tapak kaki, berarti tapak kaki dia. Dan Tuhan berkata, hei anakku, mengapa engkau takut? Mengapa engkau cemas? Aku tidak meninggalkan engkau, aku tidak membiarkan engkau, aku ada dengan engkau. Tuhan, di manakah saya saat itu? Dan Yesus berkata, engkau aku gendong. Engkau aku gendong anakku, aku gendong anakku. Demikian hari ini, kau sedang menghadapi badai yang membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita bingung, membuat kita putus asa. Ingat, Tuhan tetap menggendong saudara. Amin. Tuhan tetap menggendong saudara. Bukan hari ini, tapi firman Allah katakan, sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Tuhan memberkati. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat Bapak Ibu permisa mimbar agama Kristen dimanapun berada. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa, Engkau sudah berbicara melalui hamba-Mu yang kecil ini. Bapak, Engkau mempedulikan kami di masa yang sukar, di masa yang mencekam. Satu perkara, kalau janda ditolong oleh Engkau, Engkau juga tolong kami. Sering kami kita bimbang akan pernyataan Engkau. Firman mengingatkan kembali Yesaya 46 ayat 4, bahwa Tuhan tetap menggendong kami. Di masa sukar, di masa senang, Tuhan selalu beserta kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Banyak kami khawatir, kurang percaya Engkau, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebagaimana Ibrani 13 ayat 5, aku sekali-sekali tidak membiarkan kamu. Aku sekali-kali tidak meninggalkan kamu. Tuhan, Engkau tetap beserta buat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati firman ini menjadi kekuatan, jawaban dalam hidup kami semua. Haleluya. Amin. Pemirsa mimbar agama Kristen di mana kita berada,
Pada hari ini mari kita mau sama-sama berdoa syafaat untuk bangsa Indonesia. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Saat ini kami mau bawa doa syafaat kami Bapa. Kiranya Engkau ampuni dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan, dan Engkau mendengar dan berkenan atas doa-doa kami hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan Bapak Wakil Presiden kami, Bapak Ma'ruf Amin, para menteri, para gubernur, para wali kota, bupati, sampai jajaran RT RW di lingkungan kami tinggal, para dokter, para suster, dan para relawan kesehatan. Kiranya Kau berikan kesehatan, Kau berikan hikmat, kebijaksanaan, dan wahyu, sehingga Indonesia dapat berdiri teguh, diberkati, dan untuk memberkati dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa untuk aparatur negara, keamanan negara kami, TNI Polri, tokoh masyarakat, dan pemuka agama, agar dapat terus bersinergi menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Bapa kami dalam surga, kami berdoa agar Indonesia ada dalam kendali Tuhan, dan dengan seizin Tuhan sajalah boleh terjadi atas bangsa ini. Kiranya Tuhan jauhi negeri kami dari bencana alam, bencana kebakaran, ataupun bencana kelaparan. Kiranya damai sejahtera Kristus memelihara hati dan pikiran masyarakat Indonesia, sehingga ada pengharapan dan kekuatan dari Tuhan sajalah kami dapat menghadapi hari-hari di masa pandemi ini. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk Indonesia, agar Indonesia dapat melewati wabah corona ini dengan pertolongan Tuhan. Tidak ada kehancuran ekonomi, tidak ada kerusuhan ataupun kekacauan. Yang dalam kekurangan kiranya Engkau cukupkan ya Tuhan. Yang dalam kecemasan dan kepanikan akan masa depan mereka, kiranya Engkau berikan damai sejahtera dalam hidup mereka. Kami berdoa kiranya penyebaran wabah corona ini tidak semakin meluas di wilayah kami tinggal maupun di wilayah Indonesia. Kiranya Tuhan pagari dengan darah Yesus. Berilah umat-Mu kebijaksanaan, sehingga kami dapat menjadi contoh dan teladan yang baik dalam melakukan 5M bagi masyarakat dimanapun kami tinggal dan beraktivitas. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan mujizat. Yang sembuh semakin banyak dan tiada lagi kematian karena wabah corona ini. Tuhan, kami berdoa kiranya darah Yesus untuk menutup bungkus keluarga kami, keluarga besar kami, sahabat, dan komunitas kami, sehingga kami terhindar dari wabah corona ini. Inilah doa dan permohonan kami hari ini ya Tuhan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun juga yang mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
semakin jauh, jauh dari hidup ini. Bila ini Tuhan, kita Permisa mimbar agama Kristen yang kami hormati, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu 11 Juli tahun 2021 telah selesai kita ikuti. Dan biarlah pelayanan firman serta puji-pujian yang dibawakan dalam Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia pada hari Minggu ini berkenan kepada Tuhan dan menjadi penyemangat buat kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Rusli MTH dari Sinode Gereja Sidang Jemaat Pentakosta di Indonesia GSPDI, serta puji-pujian yang sudah dibawakan melalui Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu ini. Masa PPKM darurat bagi Pulau Jawa dan Bali hari Minggu ini masih terus berlangsung. Mari kita patuhi untuk tetap berada di rumah dan juga membatasi seluruh aktivitas kita, dan juga mari tetap lakukan protokol kesehatan 5M yang akan diperagakan ini. Mari kita menerapkan protokol kesehatan dengan benar dengan menerapkan 5M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan dengan air mengalir dengan menggunakan sabun. 4. Menjauhi kerumunan. Dan yang 5. Mengurangi mobilitas. Protokol kesehatan yang sudah diperagakan biarlah itu menjadi pedoman bagi kita untuk memutus mata rantai
penyebaran virus COVID-19, dan kita menjaga lingkungan kita menjaga rumah tangga kita menjaga kehidupan keluarga kita. Oleh karena itu, kami Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tetap berharap untuk saudara-saudara umat Kristen tetap berada di rumah untuk menjaga kesehatan kita. Dan juga kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan saudara di website kami, Instagram kami, dan juga YouTube kami. Like, share, dan komen saudara menjadi penyemangat yang luar biasa buat kami untuk terus bertumbuh dan